PSS yang diketuakan oleh Bapak Denny Teh sebagai leader dan orang yang telah berpengalaman di dunia dan di bidang asuransi. Peace of mind, teman-teman. Jika terjadi resiko sakit, itu di luar kontrol, ya. Dan itu di luar dari kemauan kita. Emangnya siapa yang ingin sakit, teman-teman? Ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada loh gitu. Tapi ketika terjadi sakit, ya, itu stres karena sakit itu pasti muncul. Dan stres yang berikutnya itu adalah bisa sembuh atau enggak, dan tagihannya berapa, bener loh gitu ya. Saya sering mendengar ya, sebelum orang tuanya sehat aja atau dia apa aja, dia udah berpikir, siapa ya yang nanti mau bayarin uang kesehatan ataupun tagihan rumah sakit ya, apakah abangnya atau adiknya. Jadi orang tuanya belum sehat aja udah pada berantem ya, ya. Nah, jadi untuk ketenangan pikiran, peace of mind, ya. Nah, kita butuh ya namanya asuransi kesehatan. Jadi benar-benar ketika kita ada black card ini, kita benar-benar tenang, kita benar-benar nggak usah peduli lagi, kita fokus kepada penyembuhan, ya. Nah, ini adalah satu program yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Nah, jadi asuransi kesehatan di Prudential, program kesehatan di Prudential itu ada dua tipe. Yang pertama itu adalah tipe tradisional, teman-teman. Tipe tradisional ya yang disebut PSS atau PSS Syariah, ya. PSS Pro Solusi Sehat, ya. Yang kedua itu adalah PPH, ya. PPH Pro Prime Healthcare. Nah, jadi basisnya atau tipenya itu beda ya, beda. Hanya bedanya apa aja, tipenya aja ya. Satu tradisional, satunya itu unit link, artinya dia merupakan rider atau asuransi tambahan yang dikaitkan dengan produk dasar Prulink generasi baru atau Prulink Syariah generasi baru bersifat unit link, artinya ada berbasis investasinya, teman-teman. Ya. Tapi sesungguhnya kedua fitur daripada Pro Solusi Sehat dan PPH itu sama, ya, sama persis manfaatnya. Nah, jadi kita akan bahas ya Pro Solusi Sehat. Ya, bentuk kartunya itu seperti ini ya. Black card-nya ada sinar-sinarnya warna kuning, ya. Ini adalah Pro Solusi Sehat, ya, solusi sehat, asuransi kesehatan produk tradisional Pro Solusi Sehat mengcover sesuai tagihan, ya, mengcover sesuai tagihan. Jadi apa keunggulan program ini? Ya, keunggulannya sungguh dahsyat. Ada 8 keunggulan produk daripada PSS ini, ya, Pro Solusi Sehat. Yang pertama itu adalah fleksibel, ya. Jadi kita itu sangat fleksibel, ya. Pada awal kita boleh menentukan Anda mau di wilayah pertanggungan yang mana, ya. Jadi kita bebas menentukan, saya pinginnya itu dirawat di Indonesia saja, ada, boleh. Kemudian ada yang pinginnya ke Asia, ya, selain di Indonesia dia juga, ya, kalau bisa sih saya berobat juga ke luar negeri, misalnya ke Malaysia, Penang, Kuala Lumpur, ya, ataupun ke yang lain gitu ya, misalnya ke Singapura gitu ya. Nah, itu ada plan yang lain lagi ya. Jadi kita bebas menentukan wilayah pertanggungan, atau bahkan ada yang sukanya ke Australia, Amerika. Nah, itu namanya fleksibel dalam menentukan wilayah pertanggungan. Tipenya dan batas kamar. Jadi ada tipenya itu adalah Anda pengennya yang kamarnya 1 tempat tidur atau yang 2 tempat tidur. Ya, Anda pengen yang nyamannya di mana, ya. Ada orang yang ya udahlah 2 tempat tidur aja lebih enak. Ada yang temannya bisa ngobrol misalnya, ya, boleh, nggak kesepian gitu. Ada orang yang memilih ya pengennya di kamar yang 2 kamar tempat tidur. Ya, ada pula yang pilihnya saya nggak mau fungsian dengan orang. Kalau bisa saya yang eksklusif 1 tempat tidur. Silakan. Ada juga batas kamarnya gitu ya. Dia pingin upgrade ke yang lebih eksklusif. Bisa nggak? Bisa. Jadi kita fleksibel dalam menentukannya. Yang kedua, batas manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ya, bisa di-cover hingga 65 miliar, teman-teman. Ya, wah, luar biasa sekali. Batas tahunan ditambah boosternya program Pro Solusi Sehat ini ya, teman-teman ya. Jadi limitnya itu benar-benar boleh dikatakan unlimited deh. Ya,
unlimited, jadi bebas untuk perawatan di mana saja, pakai perawatan yang tercanggih apapun hingga 65 miliar ya yang tertinggi ya. Wah, keren banget loh, ini keren banget. Nah, kemudian itu perlindungan hingga ke seluruh dunia. Bahkan area perlindungannya hingga seluruh dunia, teman-teman. Jadi ini ya. Nah, kemudian berikutnya itu ini kelebihannya berikutnya itu adalah yang tercanggih adalah rawat jalan kanker untuk program Black Card-nya Prudential itu di cover untuk semua jenis perawatan kanker, teman-teman. Termasuk di dalamnya kemoterapi dan radioterapi. Nah, kalau kemoterapi dan radioterapi itu udah umum ya. Rata-rata semua insurance mengcover yang namanya kemoterapi dan radioterapi. Tapi berikutnya ini adalah imunoterapi, hormonoterapi, dan targeted terapi. Itu di cover juga di Black Card ini. Wah, luar biasa banget. Nah, saya pernah ketemu dengan seorang dokter ya, saya cerita ini ya, pertamanya kayak karena background Denny itu bukan dokter ya, saya backgroundnya teknik kimia ya, saya menceritakan, tahu nggak dok, perawatan kanker di Black Card ini luar biasa loh. Selain kemo dan radioterapi, ini juga di cover imunoterapi, hormonoterapi, dan targeted terapi. Dia bilang, yang bener, lu tahu nggak, itu mahal banget loh, itu biasanya nggak di cover loh. Nah, justru itulah dok ya, ini mengcover semua ya, imunoterapi, hormonoterapi, dan targeted terapi itu di cover. Wah, luar biasa sekali. Dan cuci darah di cover sesuai tagihan ya. Dan masa perlindungannya itu limitnya itu ya, masa perlindungannya itu bisa diperpanjang hingga 99 tahun, teman-teman. Dahsyat banget ya. Nah, rata-rata yang lain itu, yang dulu itu covernya sampai 65 tahun, 75 tahun, bahkan yang paling maksimum pun 85 tahun. Nah, Black Card ini ya, sepanjang nasabah melakukan pembayaran, ini akan di-cover terus sampai 99 tahun. Wah, maknyus banget ya. Luar biasa. Memberikan perlindungan sebelum dan sesudah tindakan bedah rawat jalan. Ya. Nah, kalau misalnya itu rawat inap, di cover sebelumnya dan sesudahnya, itu namanya pre dan post. Nah, itu udah ada di fitur sebelumnya. Namun, kalau yang untuk rawat jalan operasi, ya sebelumnya kan pastinya misalnya seseorang mau operasi ya, sebelumnya kan pasti mau konsul dulu ya. Konsul itu namanya sebelum bedah rawat jalan, dia konsul. Dan sesudah rawat jalan, bedah rawat jalan ya, operasi selesai ya, ini yang rawat jalan ya, bukan rawat inap ya. Nah, dia akan kontrol lagi mungkin beberapa hari, kemudian dia kontrol lagi. Nah, biaya konsulnya itu juga bisa di-cover, teman-teman. Nah, ini poin 6, ini sungguh sangat luar biasa. Ya, ini merupakan satu poin plus yang ada, yang dimaksudkan di sini adalah keunggulan program kita. Ya, keunggulan program kita. Jadi, bedah rawat jalannya, ya, one day surgery-nya sebelum dan sesudahnya bisa di-cover, teman-teman. Ya, kemudian yang ketujuh adalah kelebihan kita itu adalah, atau keunggulan produknya adalah, kunjungan dokter umum dan dokter spesialis bisa di-cover hingga 2 kali per hari per dokter spesialis per subspesialisnya, teman-teman. Jadi per masing-masing spesialisnya, subspesialis itu ditanggung hingga 2 kali loh, teman-teman. Itu dahsyat banget. Contohnya ya, misalnya seseorang nih ya masuk rumah sakit, dia kan belum tahu dia itu sebenarnya itu sakitnya tepatnya apa, maka spesialis dalamnya datang, dokter spesialis dalam datang, ternyata dia juga ada keluhan jantung, spesialis jantung datang, nah kemudian dokter spesialis yang lain juga datang gitu ya. Nah, maka masing-masing dokter spesialisnya itu akan ditanggung 2 kali gitu ya, 2 kali. Jadi pagi datang dan malam datang itu honornya ditanggung semua sesuai tagihan. Ya, jadi boleh dikatakan full cover ya. Karena 2 kali loh, ya biasanya kan dokter maksimum ya 2 kali, pagi dan sore gitu ya, atau pagi dan malam. Jadi boleh dikatakan dengan memiliki Black Card ini kita udah di cover, wah udah peace of mind lah. Peace of mind maksudnya ketenangan pikiran ya. Dan kalau misalnya dia memilih wilayah pertanggungan nih di Indonesia ya, dengan premi yang lebih murah dan lebih budget ya, lebih murah, ternyata dia pingin perawatan di luar wilayah pertanggungan, misalnya ke Malaysia, bisa nggak diklaim? Bisa loh, bukan ditolak sama sekali, bisa.
klaim di luar area pertanggungan akan dibayarkan, tapi akan dibayarkan sesuai persentase. Tapi lumayan ya, bisa dibayarkan sesuai persentase. Nah, makanya kita bilang ini adalah 8 keunggulan produk Black Card, ya, keunggulan produk PSS dan PPH Plus. Wah, dahsyat, keren banget ya. Nah, oke, kita akan lanjut masuk lebih dalam lagi ya, mengenai tabel manfaat PSS atau PSS Syariah. Ya, PPH juga termasuk ya, karena manfaatnya itu sama persis ya. Manfaatnya sama persis ya. Yang bedanya itu satu tipe tradisional, yang satunya digabungkan sebagai rider di unit link ya. Tapi manfaatnya apa? Sama persis. Oke, saya pelan-pelan ya. Pelan-pelan tapi nggak pelan kali. Yang penting serius santai ya. Sersan-sersan kita malam ini ya. Nah, plan ya, pilihan plan itu tersedia untuk 8 tipe plan dengan 5 wilayah pertanggungan ya. Bronze itu adalah wilayah Indonesia. Ya, saya ulangi, bronze itu Indonesia. Kemudian ada lagi yang pengennya ke Asia. Ya, kalau ke Asia itu dibagi 2 tipe ya. Asia yang silver. Kalau yang namanya Asia yang silver itu seluruh Asia nih, kecuali 3 negara teman-teman, Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Ya, saya ulangi, Asia silver itu seluruh Asia, ya, Indonesia dan seluruh Asia, ya, dalam hari ini Malaysia lah, Taiwan, China, termasuk India ya. Nah, Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong itu namanya silver. Kemudian di atas itu seluruh Asia yang termasuk Singapura di dalam ya. Nah, kalau orang bijak pasti tahu ya, kenapa beda? Ya pasti beda ya, orang yang jalan-jalan juga udah tahu ya, sering traveling ya. Di Malaysia dan Singapura harganya itu beda jauh ya. Harganya sama gitu ya. Sama-sama makan bakmi, mungkin angkanya 10, satu 10 ringgit, satu 10 Singapura dolar ya. Tapi harga kursnya itu beda banget. Ya, beda banget ya. Jadi makanya itu nggak bisa sama ya. Jadi Asia yang gold itu termasuk yang Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Jadi kalau yang biasa traveling ke Singapura gitu ya, udah nggak usah nanggung ya, ngambil aja langsung ke Asia Gold ya. Kemudian di atas itu ada lagi yang Platinum ya, dalam hal ini seluruh dunia ya, Eropa misalnya, Australia, kecuali Amerika. Dan yang terakhir itu adalah Diamond, seluruh dunia. Jadi kalau pribadi, Denny itu sharing sama nasabah itu ya yang paling favorit itu Asia Silver, Asia Gold ya. Di atas itu kalau mau langsung Diamond ya, nggak usah lagi nanggung-nanggung Platinum nanti nggak termasuk Amerika ya. Kalau memang udah budgetnya sampai ke Platinum ya langsung aja naikkan ke Diamond, karena bedanya ya itu udah termasuk loh Amerika gitu ya. Jadi ada lagi bronze itu terbagi nanti ya, bronze Indonesia, Asia yang tadi silver, Asia yang gold, itu nanti akan diklasifikasi lagi ya berdasarkan jenis tempat tidurnya ya. Ya, maksudnya kamarnya itu apakah Anda mau pilih yang 2 tempat tidur atau yang 1 tempat tidur ya. Kalau yang bronze A itu 2 tempat tidur ya, kalau bronze B 1 tempat tidur. Demikian juga silver ya. Silver ada yang 2 tempat tidur, yaitu silver A dan silver B ya. Jadi ada yang silver A itu 2 tempat tidur, silver B 1 tempat tidur. Gold juga sama, 2 tempat tidur yang silver A dan silver B 1 tempat tidur ya. Bisa nangkap ya? Ya, nanti ini tabelnya itu udah ada ya. Kalau memang kekecilan ya apa boleh buat dalam satu slide, apalagi kalau teman-teman pakai handphone ya apa boleh buat, nanti bisa diminta tabelnya ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pilihan batas kamarnya ya. Pilihan batas kamar. Ini adalah batas kenyamanan, teman-teman. Ini adalah batas kenyamanan. Jadi ada tersedia opsi 1, opsi 2, opsi 1, opsi 2. Jadi teman-teman bisa memilih nantinya sesuai tagihan mana yang lebih besar antara harga tempat tidurnya dan batas harga kamarnya ya, batas harga kamarnya ya. Jadi gini nih, nanti kita akan bahas lebih detail lagi ke sana. Jadi cakupan wilayahnya, biaya kamar, dan satu lagi poin pentingnya adalah sesuai tagihan rumah sakit ya. Jadi ini opsi ini adalah batas kenyamanannya. Misalnya nih, kalau ada nasabah nih milihnya yang silver B misalnya ya, yang silver B ya. Silver B itu kan 1
satu tempat tidur ya, silver base satu tempat tidur. Jadi satu tempat tidur ada lagi pilihannya. Anda mau milihnya yang opsi 1 atau yang opsi 2. Nah, kalau opsi 1 itu 1 juta. Jadi gini, kalau misalnya rawat inap nih di kamar yang kita nggak mau tentukan harga kamarnya, ya udah, yang penting kita rawat inap di satu tempat tidur, semuanya itu akan ditagih sesuai tagihan ya, akan dibayarkan sesuai tagihan. Tapi kalau ternyata ya kamarnya itu harganya lebih murah dari 1 juta, lebih murah dari 1 juta. Misalnya nih kamarnya itu kan ada ya, misalnya di luar daerah itu harga kamarnya itu satu bed itu 500.000, ada loh gitu. Jadi nasabah boleh pilih batas kenyamanan, ya boleh naik upgrade hingga sampai maksimum tidak melebihi dari 1 juta. Jadi bisa ke VVIP ataupun ke President Suite ya yang ada di rumah sakit tersebut ya. Tapi kalau pertanyaannya ternyata di rumah sakit tersebut, misalnya ya, rumah sakit tersebut harga kamarnya paling murah itu udah 1,2 juta ya satu tempat tidur. Ya nggak apa-apa, karena kan dia pilih yang mana yang lebih besar. Apakah harga kamarnya atau opsinya ya. Jadi pilih mana yang lebih besar. Jadi kalau nggak mau pusing lagi, ya udah kamar terendah satu tempat tidur, udah semuanya akan dibayarkan sesuai tagihan teman-teman ya. Nah, kemudian itu ada limitnya yang beda. Ya, nantinya kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Ya, oke, kita akan bahas poin demi poin, manfaat demi manfaat dari PSS. Dalam hal ini, kita ambil aja salah satu ya. Salah satu poinnya adalah kita ambil yang plan goal. Tadi ingat ya, kalau yang goal itu adalah yang Asia. Asia termasuk Singapura. Nah, luar biasa, Prudential Pro Medical Network kerjasama eksklusif dengan Mount Elo, teman-teman. Mount Elizabeth, ya. Teman-teman tahu ya, kalau rawat di kamar Mount Elizabeth itu satu kamar, satu tempat tidur yang paling murah itu harganya berapa, teman-teman? Boleh dicek tuh di website. Harganya itu ditambah GST ya lebih kurangnya itu 7 ke 8 juta loh per malamnya. Wah, ngeri banget ya. Nah, ini di cover sesuai tagihan, teman-teman. Kalau teman-teman ngambilnya yang Gold B, karena Gold B itu teman-teman boleh rawat inap di kamar yang satu tempat tidur gitu ya. Berapapun harganya ya. Berapapun harganya. Ya, yang penting itu adalah satu tempat tidur yang paling murah, paling rendah di kamar tersebut. Nah, tersedia juga ada dua opsi. Ya, opsi yang pertama dan opsi yang kedua. Opsi yang pertama itu 1,5 juta dan opsi kedua itu 5 juta. Misalnya nih di Indonesia ya, dia kan pilihnya Gold B, dia belinya Gold B. Karena dia belinya opsi 1 ya, misalnya nih kamarnya di Indonesia itu ada yang 1 juta, ada yang 1.300.000 nih yang VIP. Nah, dia boleh naik ke yang 1,3 atau 1,4. Yang penting janganlah melebihi 1,5, maksimumnya 1,5. Jadi boleh tuh ke VIP teman-teman. Kalau pilihnya Gold B, opsi 1,5 juta. Nangkap ya? Nah, jadi pilih batas kamarnya, pilih salah satu. Mau yang lihat aja kamarnya atau mau lihat harganya, teman-teman ya. Jadi kalau yang lihat harganya, harga kamarnya, kita nggak usah lagi lihat opsinya. Oke, jadi biaya kamar itu akan ditanggung ya sesuai dengan kalender ya. Jadi kalau rawat inap 365 hari atau 366 hari semuanya akan di-cover ya. Kemudian ICU ya, biaya ICU di sini ya kita itu udah include semuanya. ICU termasuk NICU, PICU, HDU, intermediate ward, termasuk ruang isolasi, teman-teman. Ini di-cover sesuai tagihan. Nah, jadi ada pertanyaan tuh, kalau misalnya ya sekarang ini ya, dia belinya silver A atau bronze A, dia kan kamarnya 2 tempat tidur. Ya, jadi kalau di ruang isolasi, misalnya kalau kena COVID gitu ya, di sana itu hanya ada rumah sakit yang dia hanya menyediakan 1 tempat tidur, bagaimana tidak masalah ya. Karena kalau untuk ruang isolasi, ICU, PICU, NICU itu kita nggak lihat, yang penting itu apa yang disediakan di rumah sakit itu di-cover sesuai tagihan teman-teman ya, dengan maksimalnya 150 hari teman-teman. Nah, teman-teman mungkin ada yang tanya ya, ada yang tanya tuh, ya, kalau di yang sebelah nih, ya kompetitor katanya ya, itu di covernya full loh, 365 hari. Ya, di Pro itu cuma di cover 150 hari ICU-nya, mana cukup ya. Ya, saya ketawa aja gitu. Kenapa? Nah, teman-teman, kadang-kadang ya, kita harus sadari program apa, produk apa yang benar-benar realistis, teman-teman. Ya,
sepanjang saya di insurance, sepanjang saya di Prudential, sudah masuk lebih dari 18 tahun ya. Nah, Prudential selalu mengeluarkan produk-produk yang realistis, teman-teman. Nggak usah yang sesuatu yang kelihatannya heboh, tapi nggak dipakai, teman-teman ya. Nah, teman-teman tahu nggak, kalau seseorang masuk ICU lebih dari 10 hari, itu sudah tergolong penyakit kritis, sudah bisa klaim Prutop loh teman-teman ya. Sudah bisa klaim Prutop atau CCB Prutop ya, teman-teman boleh ikuti. Itu sudah termasuk penyakit kritis kalau udah ICU 10 hari. Jadi kalau orang udah masuk ICU yang benar-benar udah membutuhkan itu ya alat bantunya itu ya, pernafasan dan lain sebagainya, itu kemungkinan hidupnya itu tinggal berapa persen? Tinggal sepertiga aja teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana mungkin 150 hari ini ya terpakai gitu loh teman-teman ya. Itu udah di luar daripada ini gitu ya. Jadi sangat nggak masuk akal teman-teman ya. Jadi kalau kita bilang program Black Card-nya Pru sangat realistis dan semua terpakai semua teman-teman ya. Kemudian lanjutan lagi poin nomor 3 dan nomor 4, biaya kunjungan dokter umum dan dokter spesialis itu ditanggung hingga 2 kali kunjungan per hari per masing-masing dokternya ya. Maksud saya itu bukan masing-masing dokter ya, masing-masing dokter spesialisnya, masing-masing dokter subspesialisnya, masing-masing 2 seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya. Jadi masing-masing spesialisasinya. Jadi kalau misalnya pada per tidak kemampuan tersebut atau per sakit tersebut itu ada 3 dokter spesialis yang datang, ya tentu saja yang lain-lain lah ya. Ya dokter penyakit dalam datang, penyakit jantung datang, dan penyakit apa yang lain itu datang ya, spesialis yang lain itu datang, ya semuanya juga akan di-cover. Jadi boleh dikatakan full cover sesuai tagihan. Nangkap ya teman-teman ya. Oke, next. Biaya operasi, tagihan ya. Tagihan untuk biaya bedah, nggak usah khawatir. Semua di-cover sesuai tagihan. Biaya aneka perawatan itu maksudnya apa? Aneka perawatan itu maksudnya itu adalah pemeriksaan ya, pemeriksaan penunjang, lab, ronsen, obat-obatan. Nah, itu semuanya masuk di dalam biaya aneka perawatan ya. Jadi teman-teman tenang ketika pakai biaya aneka perawatan, sepanjang itu diperlukan secara medis ya, sepanjang diperlukan secara medis itu di-cover sesuai tagihan teman-teman ya. Harus yang sesuai ini ya, etika kedokteran ya, tepat sasaran dan memang diperlukan secara medis dan dibutuhkan untuk mengobati penyakit tersebut teman-teman ya. Nah, itu di-cover sesuai tagihan. Berapapun harganya teman-teman ya. Nah, jadi kalau contohnya seperti kasus COVID kemarin ya, termasuk sekarang ya, ya ada nasabah yang terpaksa juga harus membutuhkan obat-obatan yang cukup mahal. Yang itu pasti nggak ditanggung ya di BPJS ataupun di asuransi kantor, itu nggak ditanggung tuh. Contohnya apa? IV, Gamaras, harganya itu teman-teman bisa search saja di website ya. Saya juga ada post juga di Insta saya. Itu saya udah search ya, harganya itu nggak karuan teman-teman. Ya, yang pakai itu ya biaya merawat inapnya itu pasti sudah di atas 150 juta, ada yang bahkan 300-an juta, 400-an juta teman-teman. Karena pakai obat ini teman-teman. Ya, pakai obat ini ya. Dan luar biasanya di cover full loh oleh Prudential. Wow, dahsyat banget. Dahsyat banget teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut lagi, biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Jadi kalau memang diperlukan setelah keluar rumah sakit, ternyata harus membutuhkan tuh ya rawat inap oleh suster yang ditunjuk oleh rumah sakit ya. Ya, ditunjuk oleh rumah sakit yang memang wajib itu akan dibayarkan ya, daycare-nya ya, juru rawat setelah rawat inap teman-teman ya, lengkap ya. Nah, kemudian lanjutannya yang hebat adalah ini nih, biaya fisioterapi ya. Biaya fisioterapi termasuk di dalamnya terapi okupasi, terapi bicara, ini kita cover ya. Yang tempat lain itu hanya biaya fisioterapi saja. Nah, kita punya ditanggung ya, maksimal 1 kali kunjungan per hari. Ya iyalah, nggak mungkin dalam 1 hari itu lebih dari 1 hari ya, ngapain aja ya. 1 hari kunjungan per hari ya, maksimalnya 30 hari sebelum rawat inap. Jadi kalau sebelum rawat inap
ya ada biaya fisioterapi, atau setelah rawat inapnya ya dokter membutuhkan nanti setelah keluar rumah sakit kamu harus fisioterapi. Ini khususnya untuk kecelakaan ya misalnya, ataupun patah tulang lah, ataupun ya berhubungan dengan alat gerak, okupasi ataupun bicara ya. Jadi ini bisa ditanggung loh teman-teman ya fisioterapinya ya hingga 90 hari setelah rawat inap. Ya, ikuti aja ya penjelasannya teman-teman ya. Itu di cover sesuai tagihan. Biaya perawatan sebelum rawat inap, artinya pre-rawat inap ya. Misalnya nih seseorang itu batuk, flu, dan lain sebagainya, dia kan nggak tahu sakit apa, demam dulu, dia kan konsul dulu ya ke dokter ya. Nah itu namanya biaya sebelum rawat inap teman-teman. Ya sebelum rawat inap 30 hari sebelumnya itu bisa ditanggung ya. Nanti diisi aja formulir klaimnya, itu akan dibayarkan sepanjang itu rawat jalannya yang sebelum rawat inap itu adalah kondisi yang tidak kemampuannya sama ya. Jadi diagnosanya itu pencetusnya itu adalah sama sehingga mengarah ke rawat inap. Itu bisa di cover ya teman-teman ya. Isi aja formnya gitu. Nah setelah keluar rumah sakit lagi, ada lagi harus konsul ya. Ini dalam hal ini adalah konsulnya itu adalah ke rumah sakit ya, ke rumah sakit ya, ke dokter yang sama ya. Biaya perawatan setelah rawat inap maksimal 90 hari ya, konsul kembali. Ya, jadi artinya dalam hal ini dengan membeli program Black Card, ini Prudensia itu benar-benar garansi orangnya itu sampai benar-benar pulih sehat gitu ya. Nah, biaya, ini kelebihannya juga di nomor 12 nih, biaya bedah rekonstruksi payudara ya. Akibat ya, ada kata-katanya ya, setelah tindakan mastektomi akibat kanker atau kecelakaan ya, maksimalnya 1 kali tindakan bedah ya. Setelah paling tidak itu paling lama 6 bulan setelah terjadinya pengangkatan payudara ya, boleh dibentuk kembali biar tambah seksi ya gitu ya. Nah ini setelah terjadi yang namanya kanker atau kecelakaan. Ini keren banget loh ya. Nah itu kan untuk yang wanita ya, yang cowok-cowok pada bagian kita mana? Ada dong ya bagian kita ya, kalau misalnya ya kita kan juga nah ini biaya bedah rekonstruksi wajah ya, biaya bedah rekonstruksi wajah ya, tapi harapannya itu kita nggak klaim lah ya, siapa yang ingin klaim ya. Biaya rekonstruksi wajah setelah tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan ya, ini berarti rekonstruksi wajah itu artinya operasi kecantikan ya, ini bisa diklaim loh ya. Kalau terjadi kecelakaan ya jangan nggak pingin cakep jadi seperti ini ya, artis Korea, langsung kita itu ke Korea operasi, itu nggak bisa diklaim, itu pasti ditolak teman-teman. Ini kalau terjadi kecelakaan, tapi luar biasa banget loh ya. Jadi setelah selesai daripada operasinya ya, setelah selesai operasi ternyata teman-teman lihat nih hidungnya kok nggak cocok nih gitu ya, atau matanya kok agak nggak sesuai gitu ya. Jadi boleh dilakukan bedah rekonstruksi wajah kembali ya. Nah, boleh tuh ya ke Korea ya. Oke. Lanjut. Biaya pergantian biaya donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting termasuk ginjal, jantung, paru-paru, hati, sumsum tulang belakang. Jadi definisi organ pentingnya udah ada di sini tercantum jelas ya. Ginjal, jantung, paru-paru, hati, sumsum tulang belakang, biaya resmi teman-teman ya. Biaya resmi yang keluar nota tagihannya di rumah sakit ya, gitu ya, dibayarkan sesuai tagihan. Nah kemudian ada lagi nih manfaat santunan harian rawat inap itu dibayarkan 1,5 juta. Ini notabene-nya nanti kita akan bahas di belakang. Ini apabila dia sudah dibayarkan oleh perusahaan asuransi lain. Jadi ibaratnya ini adalah double claim ya, double claim. Bukan sudah rawat inap dapat lagi 1,5 juta, salah ya, nggak ada istilah seperti itu. Jadi kalau udah dibayarkan di asuransi lain ya, ini kita dapat santunannya 1,5 juta per hari ya, maksimalnya 100 hari. Kemudian teman-teman juga boleh minta pendamping ya, menemani Anda
dalam arti rumah sakitnya menyediakan fasilitasnya ya, boleh di request ke rumah sakit. Jadi program PPH Plus itu sangat luar biasa, mulai dari bronze juga ada ya, cuman biaya pendamping untuk bronze itu lebih kecil ya, tapi udah tercover kok, lumayan ya, lumayan banget ya. Kalau untuk bronze kan lebih kurang berapa ya, 600.000 nih saya lihat tabel ya, 600.000 ya, lumayan lah ya. Ya, biaya pendamping yaitu perharinya untuk satu orang pendamping tinggal di kamar ya, dengan biaya yang dicas ya, termasuk kalau ada akomodasinya ya, akomodasinya dicas oleh rumah sakit ya, bukan ini loh ya, bukan beli GrabFood, beli pizza langsung tagihan GrabFood-nya itu mau ditagih ke Prudential ya, katanya biaya pendamping tuh ya, salah ya. Nah, itu sesat ya. Jadi biaya resmi yang biaya yang notanya juga masuk ke dalam kwitansi tagihan rumah sakit yang sekalian diklaim ya, sekalian diajukan untuk tagihan waktu di rumah sakit ya, diinkludkan aja minta rumah sakitnya, itu pasti dibayarkan ya. Itulah kelebihan luar biasa. Itu yang tadi untuk rawat inap, Nah, covernya selain rawat inap, rawat jalan juga di cover ya. Apa aja yang di cover? Tidak semua rawat jalan di cover ya. Manfaat rawat jalan yang di cover itu adalah yang pertama, manfaat rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan, teman-teman. Hanya untuk kecelakaan ya. Kecelakaan aja ya. Kecelakaan itu adalah kalau bahasa polisnya sifatnya darurat, datang secara kasat mata ya, dan langsung akan mengancam jiwa tertanggungnya gitu. Jadi datangnya dari luar bukan dari dalam ya. Gitu. Jadi kalau terjadi yang namanya darurat kecelakaan, ya bisa langsung dilakukan perawatan rawat jalan, konsul dokter langsung ke rumah sakit atau ke klinik resmi ya. Rawat jalan itu harus diberikan pengobatannya dalam waktu 48 jam dari terjadinya kecelakaan tersebut. Ya, artinya gini. Misalnya ada seseorang nasabah nih, seorang tertanggung, jatuh dari naik becak, ya, kemudian kakinya terkilir, luka memar, jatuh gitu ya. Terus dia taruh betadine sendiri, dia beli obat makan paracetamol sendiri dan kakinya bengkak, jadi dia oles obat sendiri. Kemudian setelah 1 minggu kakinya itu nggak sembuh lah gitu ya, memarnya tambah gede gitu ya, dan dia demam gitu ya, rasanya seperti tetanus atau gimana. Nah, setelah 1 minggu dia baru melakukan rawat jalan, konsul ke dokter, ke rumah sakit. Nah, pertanyaannya itu bisa diklaim nggak? Ya, nggak bisa ya. Dia termasuk kecelakaan, iya, namun sudah melewati 48 jam, teman-teman. Jadi, kalau ada kejeduk knalpot atau kejeduk paku payung dan lain sebagainya, digigit anjing misalnya kan, langsung aja teman-teman ya, langsung dirawat ke rumah sakit terdekat yang resmi ya, dalam waktu 48 jam segera mungkin ya. Kecelakaan mobil, motor, langsung saja teman-teman ya. Setelah perawatan yang pertama, ternyata ada rawat jalan lanjutannya lagi. Contohnya seseorang terjadi rawat, kemudian dia harus diperban misalnya ya. Nah, nanti kan ada konsultasi lanjutannya lagi, misalnya buka perban dan kemudian kasih lagi obat berikutnya gitu. Itu namanya poinnya nomor 2, rawat jalan lanjutan untuk kecelakaan, teman-teman ya. Lanjutannya, jadi harus ada lanjutan ya. Jadi lanjutan yang pertama itu 48 jam, setelah itu baru lanjutannya boleh diklaim dalam waktu 30 hari setelah dia mengalami kecelakaan tersebut. Jadi pengobatan lanjutannya lah ya, sampai benar-benar sembuh gitu ya, 30 hari ya. Boleh, itu mantap ya, luar biasa. Ini poin yang sangat unik loh, poin nomor 2 ini ya. Poin nomor 2 ini ya. Jadi di rumah sakit resmi ya dan klinik ya gitu, untuk menjamin kelancaran klaimnya. Jangan ke praktek dokter ya. Praktek dokternya di rumah sakit lah ya, kwitansi resminya. Kemudian lanjutannya ini adalah ODS ya. One day surgery ya.
biaya tindakan bedah rawat jalan. Contohnya nih, kalau misalnya di luar negeri itu usus buntu itu katanya rawat operasinya itu 6 jam sudah bisa, nggak perlu rawat inap lah, 6 jam udah boleh keluar. Ya, ini bisa klaim. Termasuk yang lain itu adalah salah satunya ini nih, katarak ya, katarak. Ya, katarak kan nggak harus rawat inap, jadi bisa diklaim teman-teman. Biaya tindakan bedah rawat jalan, ya. Atau yang lain lah, bedah jalan yang lain misalnya itu adalah dia itu ada seperti daging tumbuh yang harus membutuhkan ini operasi paling tidak 4 jam aja, tapi harus di rumah sakit ya, harus di rumah sakit, bukan di praktek dokter ya. Jadi pengalamannya kalau di praktek dokter ngangkat daging tumbuh itu nggak dibayar ya teman-teman ya. Jadi harus di rumah sakit resmi ya. Biaya bedah rawat jalan itu bisa di-cover di rumah sakit resmi. Ya, poin nomor 4 adalah kalau misalnya sebelum rawat inapnya itu, sebelum rawat jalan ya, kita bilangnya ini ODS ya, sebelum rawat jalan, dalam hal ini katarak lah misalnya. Sebelum orang operasi katarak kan dia konsul dokter dulu ya. Ya, kemudian matanya kabur nih, ternyata ada katarak. Nah, itu kwitansinya disimpan tuh teman-teman. Nah, itu bisa diklaim kalau ada operasinya nanti ya dalam waktu 30 hari. Setelah keluar dari ruang bedah gitu ya, konsul lanjutannya 90 harinya boleh diklaim. Nah, ini poin-poin lebihnya nih. Kita poin lebihnya di rawat jalan ini banyak banget ya. Rata-rata yang lain itu cuman rawat jalannya hanya untuk kecelakaan. Rata-ratanya yang lain hanya untuk tindakan bedah, tapi pre-prosnya nggak ada. Kemudian lanjutannya ini, kita biaya perawatan kanker yang paling lengkap seabrek ya, paling lengkap ya, rawat jalannya bisa diklaim ya. Nah, tadi ya termasuk hormonoterapi, imunoterapi, targeted terapi semua cover. Kemudian, nah ini yang paling dahsyat teman-teman, biaya pemantauan kanker. Jadi kalau seseorang yang sudah radioterapi atau kemoterapi, setelah selesai mengikuti berapa kali dosis ya, 15 kali tergantung dari jenis kankernya ataupun stadiumnya berapa gitu ya. Setelah itu pasien itu harus pemantauan kembali, dicek lagi, CT scan lagi, dicek lagi CA-nya, kadar kankernya bagaimana. Itu bisa setengah tahun kemudian, 1 tahun kemudian. Nah, luar biasanya nih di PRU satu-satunya sampai saat ini di PRU ini biaya pemantauan kankernya itu di-cover hingga maksimal 5 tahun setelah perawatan aktif ya, setelah perawatan itu aktif. Jadi perawatan aktifnya terakhir itu misalnya kemo ke-15-nya itu dihitunglah saat itu maksimal 5 tahun itu bebas medical check up-nya dengan dokter tersebut boleh diklaim. Wah, itu luar biasa banget. Lanjutannya lagi, biaya cuci darah ditanggung juga sesuai tagihan. Keren banget teman-teman. Wis, keren banget. Keren ya teman-teman ya. Ya, keren. Boleh nggak dicek? Keren. Ya, keren gitu. Wis, mantap. Ya, oke. Jadi limitnya itu ada yang namanya batas manfaat asuransi tahunan awal. Jadi limit untuk Black Card ini sangat mencukupi dan sangat boleh dibilang anti inflasi ya. 5 miliar kalau yang gold ya. 5 miliar ya masing-masing itu ada beda-bedanya ya. Yang silver itu silver A itu 2 miliar tambah 8 miliar. Kalau yang silver B satu bed itu 3M tambah 12M. Nah, kalau yang gold B ini 5M tambah 30M teman-teman. Jadi totalnya boleh dibilang totalnya 35M ya. Tapi nanti kita akan bahas ya. Ini ada definisinya tersendiri. 5M-nya tahunan ditambah lagi cadangannya 30M. Oke, lanjut. Nah, ternyata di dalam program asuransi kesehatan Black Card ini ada ekstra proteksi jiwanya. Jiwanya itu ditambah di sini ya. Boleh dikatakan add-on yang free lah kita bilang ya. Yang pertama, manfaat santunan pemakaman sebesar 15 juta. Jadi kalau meninggal dunia dalam masa pertanggungannya ini dapat tambahan 15 juta. Ya, kalau misalnya ada meninggalnya karena ada santunan akibat HIV atau AIDS, akibat transfusi darah atau pekerjaan ya.
bukan kena HIV karena apa, dapat 15 juta, enggak ya. Jadi yang kita tonjolkan itu poin 1 sama 3 aja gitu ya. Manfaat poin 2 saya jarang banget ya, gitu. Karena nanti dibahas itu nggak ada endingnya ya. Oke, jadi kalau yang poin yang ketiga itu khusus polis syariah ya. Baik yang di PSS ya, solusi sehat syariah ataupun PPH plus syariah itu ada ekstra lagi 15 juta yaitu santunan marhamah ya, bukan markamah ya, marhamah ya. Ada salah nih. Marhamah, santunan yang dibayar sekaligus untuk pasien atau tertanggung utama yang meninggal akibat sakit atau kecelakaan sebagai santunan ya kepada penerima manfaat. Jadi kalau meninggal di polis syariah dapat tambah berapa nih? 30 juta. Kalau yang non syariah yang konvensional ya 15 juta. Ya, jadi kalau pribadi saya PPH Plus saya lebih senang jualnya yang syariah karena syariah itu banyak keunggulannya. Salah satunya ini ya. UP-nya ekstra 30 juta. Belum lagi yang lain tentang pembagian surplus sharing dan iuran tabaroh. Oke? Sampai di sini manfaatnya kelar ya. Ya, harusnya kelar.